James Bullough Lansing dan mitra bisnisnya, Ken Decker, mendirikan perusahaan pada tahun 1927 di Los Angeles yang memproduksi driver speaker berukuran 6 dan 8 inci atau 150 dan 200 mm untuk konsol radio dan perangkat radio. Perusahaan tersebut bernama Lansing Manufacturing Company yang dimulai pada tanggal 1 Maret 1927. Pada tahun 1933, Kepala Departemen Suara Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM, yaitu Douglas Scherer, tidak puas dengan pengeras suara Western Electric dan RCA, memutuskan untuk mengembangkan sendiri. John Hilliard, Robert Stephen, dan John F. Blackburn adalah bagian dari tim yang mengembangkan Scherer Horn. Dengan Lansing Manufacturing memproduksi driver kompresi 285 dan driver bass 15XS. Scherer Horn memberikan peningkatan yang diinginkan, dan Western Electric dan RCA menerima kontrak untuk masing-masing membangun 75 unit. Western Electric menamainya Diaphonics, dan RCA menggunakannya di RCA Photophone mereka. Lansing Manufacturing adalah satu-satunya perusahaan yang menjualnya sebagai Scherer Horn. Pada tahun 1936, Scherer Horn menerima Academy Scientific and Technical Award dari Academy of Motion Picture Arts and Science. Diperkenalkan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung dengan Altec Lansing Corporation. Nama perusahaan James B. Lansing Sound Incorporated tetap dipertahankan, tetapi nama logonya diubah menjadi JBL dengan tanda seru yang khas. Monitor studio seri JBL 4320 diperkenalkan melalui Capitol Records di Hollywood dan menjadi monitor standar di seluruh dunia untuk perusahaan induknya, EMI. Pengenalan JBL ke musik rock and roll datang melalui adopsi loudspeaker D130 oleh Fender Guitar Company milik Leo Fender sebagai driver ideal untuk gitar listrik. Setelah James B. Lansing meninggal dunia karena pada tahun 1949, William Thomas mengambil alih perusahaan, dan di bawah kepemimpinannya, JBL berkembang menjadi pemimpin dalam industri audio. Pada tahun 1969, Thomas menjual JBL ke Jarvis Corporation, yang kemudian berganti nama menjadi Harman International, yang dipimpin oleh Sidney Harman. Tahun 1970-an menyaksikan JBL menjadi merek rumah tangga, dimulai dengan L100 yang terkenal, yang merupakan model pengeras suara terlaris dari perusahaan manapun pada saat itu. Tahun 1970-an juga merupakan masa ekspansi besar JBL di bidang audio profesional dari monitor studio mereka. Pada tahun 1977, lebih banyak studio rekaman menggunakan monitor JBL daripada semua merek lain yang digabungkan. Monitor kontrol JBL L100 dan 4310 adalah pengeras suara rumah yang populer. Pada akhir 1970-an, desain seri L baru seperti L15, L26, L46, L56, L86, L96, L112, dan L150, dan kemudian L150A dan unggulannya dengan L250 diperkenalkan dengan crossover yang ditingkatkan, woofer magnet keramik, driver mid-range yang diperbaharui, dan tweeter resin phenolic deposisi aluminium. Pada pertengahan 1980-an, desainnya kembali diperbarui dan didesain ulang dengan diafragma tweeter deposisi titanium baru. Penunjukan seri L yang baru adalah L20T, L40T, L60T, L80T, L100T, seri TI, 18TI, 120TI, 240TI, dan unggulannya dengan 250TI. Untuk menguji driver speaker, JBL di Glendale dan Northridge menggunakan atap sebagai padanan luar ruangan untuk ruang anisonik. Selama 2 dekade berikutnya, JBL semakin merambah pasar massal dengan lini speaker konsumen mereka atau Northridge. Pada saat yang sama, mereka juga memasuki pasar kelas atas dengan speaker proyek mereka yang terdiri dari lini Everest dan K2. JBL menjadi pemasok terkemuka bagi industri tata suara tour
dengan speaker mereka digunakan oleh pertunjukan musik rock dan festival musik. Produk-produk JBL menjadi dasar pengembangan standar speaker THX yang menjadikan JBL produsen speaker bioskop yang populer. Pada tahun 2016, Samsung Electronics mengakuisisi Harman International, termasuk JBL, senilai 8 miliar US dollar, yang memperkuat fokus perusahaan pada industri audio mobil dan pengembangan produk konsumen berkualitas tinggi. Saat ini, JBL memproduksi berbagai macam produk audio, mulai dari speaker portable, soundbar, headphone, hingga sistem audio kelas atas untuk home theater dan instalasi profesional. Jangan pernah lupakan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao! Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, mampu menyala bayangan di lorong tua.